Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'du. Para pemirsa, saya akan menjelaskan tentang kaligrafi dalam bingkai keislaman. Kaligrafi itu sebagai ekspresi seni yang berbentuk tulisan oleh manusia. Sebetulnya apabila dibingkai dengan kata Islam, yakni kaligrafi Islam misalkan, maka dia akan memberikan suatu nilai keislaman. Artinya karya kaligrafi itu dibingkai dengan makna Islam. Suatu kaligrafi yang sudah dibingkai dengan keislaman, maka itu artinya ekspresi jiwa seseorang yang sudah bermuatan nilai-nilai Islam, baik nilainya dari Al-Quran sebagai sumber utama, hadis, dan perkataan para ulama di dalam literatur-literatur yang muktabar. Oleh karena itu, jika kita sudah sebut istilah kaligrafi Islam, berarti itu adalah ada cara pandang, ada framework, ada tasawur keislaman di dalam kaligrafi tersebut. Maka ketika kita bilang kaligrafi Islam, pertama itu adalah ekspresi jiwa yang berupa seni dalam bentuk goresan pena, sebagaimana tergambarkan dalam Al-Quran, nun wal qalami wa ma yasturun, dan demi kalam, pena, dan apa yang digores oleh mereka, ditulis oleh mereka. Nah, selain ekspresi seni, karena dia sudah bersifatkan keislaman, bernilai keislaman, maka itu sebetulnya lahir dari tradisi Islam. Walaupun aksara Arab itu sebetulnya aslinya melewati beberapa tahap sebelum baginda Nabi Muhammad SAW diutus, karena aksara Arab diambil dari aksara-aksara sebelumnya, dan yang paling masyhur adalah dari nabati script, tulisan nabat. Oleh karena itu, kaligrafi Islam berarti kaligrafi yang dilahirkan dari peradaban Islam menggunakan huruf Arab. Dan perlu dicatat, tidak perlu berbahasa Arab, karena nanti dalam perkembangannya kaligrafi Arab ini, kaligrafi Islam maksud saya, itu bisa berbahasa Nusantara, bisa berbahasa Jawa, bisa berbahasa Madura, bahkan berbahasa Turki, berbahasa Afrika, tetapi tulisannya tetap huruf Arab, walaupun isinya berbahasa lain. Tetapi karena berbingkai keislaman, maka isi daripada kaligrafi itu nafasnya keislaman. Dan yang terpenting juga, karena ini adalah lahir dari tradisi keislaman melalui proses yang panjang sejak Al-Quran itu ditulis, hadis itu ditulis, hingga berproses
abad-abad lamanya melahirkan kaedah-kaedah, aturan-aturan yang paten sehingga disebut dengan kaligrafi Islam. Bahasa Arabnya disebut al-khat, al-khattul islami. Jadi lebih tepatnya al-khattul islami, bukan al-khattul arabi, atau kaligrafi Islam, bukan kaligrafi Arab. Mengapa bukan kaligrafi Arab? Karena bisa jadi ketika menyebut Arab seakan-akan itu tidak khusus kepada Islam, tetapi pada kenyataannya ini memang lahir dari Islam dengan bingkai keislaman. Ada memang khot-khot yang ditulis dengan huruf Arab tapi isinya bukan Islam. Seperti misalkan saudara kita yang beragama Kristen itu menulis khotnya huruf Arab tapi isinya adalah pengagungan terhadap Yesus misalkan sebagai Tuhan. Nah, itu bukan kaligrafi Islam. Oleh karena itu kaligrafi Islam komponennya adalah harus pertama ekspresi seni oleh jiwa seorang Muslim, artinya jiwa itu sudah punya nilai keislaman, lalu mengekspresikannya menggunakan pena, ditulis dengan kaedah-kaedah yang sudah paten di dalam ilmu kaligrafi Islam, lalu menulisnya dengan lafal-lafal yang bernuansa, bernilai keislaman, mengikuti kaedah ilmu khat. Karena bisa jadi satu karya seni, terutama lukisan kaligrafi misalkan, itu kenyataannya tidak mengikuti khat di beberapa lukisan kaligrafi yang bisa kita lihat di mana-mana, seperti dipajang di pameran, di ruang pertemuan, di ruang bahkan di masjid bisa jadi. Seseorang bisa menulis tetapi kadang tidak mengikuti kaidah. Nah, kalau tidak mengikuti kaidah itu artinya dia menonjolkan bukan kaligrafi Islamnya tapi lebih kepada seni mewarnai, misalkan seni lukis dan seterusnya. Jadi demikian penjelasan singkat tentang konsep kaligrafi dengan bingkai keislaman. Karena kita membingkai kaligrafi ini dengan keislaman agar makna luhur daripada al-khattul islami itu tersampaikan, tersajikan secara komprehensif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.